Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Trigama Bimbingan Belajar. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik subscribe, like, komen, dan share. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Ayo membaca. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Cermati kembali bacaan tersebut. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan di dalam buku ini? Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui.
Matahari dan api adalah sumber energi panas. Apa saja manfaat yang didapat makhluk hidup dari matahari? Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai fotosintesis, membantu manusia mengeringkan padi, garam, ikan asin, bahkan menjemur pakaian yang basah. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Menggosokkan kedua tangan selama 1 menit dan menggosokkan mistar plastik pada kain yang kering selama beberapa menit. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. 1. Apakah judul bacaan di atas? Sumber energi panas. 2. Tuliskanlah kata-kata pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh ya. Paragraf 1. Kata kuncinya energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Paragraf 2, kata kuncinya manfaat matahari. Paragraf 3, kata kuncinya cara menghasilkan energi panas. Kemudian paragraf 4, kata kuncinya asal mula api. 3. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah kesimpulan bacaan tersebut. Sumber energi panas ada di sekitar kita, dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul, Udin. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Perhatikanlah tabel berikut, lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Berikut contohnya tabelnya ya. Ya, seperti ini. Kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan api dari kompor. Kemudian kegiatan masih menanak nasi, alat yang digunakan alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Kemudian kegiatan memasak air. Alat yang digunakan panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor. Kemudian masih memasak air dengan alat ketel listrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Kegiatan memperbaiki alat elektronik. Alat yang digunakan adalah solder listrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah listrik.
Kemudian menyetrika baju. Alat yang digunakan setrika listrik, sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Kemudian menyetrika baju dengan alat yang digunakan setrika arang, sumber energi panas yang digunakan adalah api. Ayo berdiskusi. Catatlah pertanyaan yang muncul sehubungan dengan kegiatan tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Salinlah pertanyaanmu pada selembar kertas kecil dan tempelkanlah. Amati dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, apa sumber energi panas terbesar? Sumber energi panas terbesar adalah matahari. Apa yang dimaksud dengan energi panas bumi atau geotermal? Energi panas bumi atau geotermal adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Energi panas apa yang digunakan ketika manusia belum menemukan listrik? Energi panas yang digunakan adalah api. Amati tabel yang telah kamu buat. Kemudian kelompokkan kegiatan yang menggunakan sumber energi panas yang berasal dari listrik dan yang berasal dari sumber energi selain listrik. Sumber energi manakah yang paling sering kamu gunakan? Dapatkah kamu menjelaskan alasannya? Kegiatan yang menggunakan energi listrik yaitu menanak nasi dengan rice cooker, memasak air dengan ketel listrik, menyetrika baju, kemudian memperbaiki alat elektronik. Kegiatan yang menggunakan energi selain listrik, setrika arang, memasak air dengan kompor, menanak nasi dengan panci. Maka sumber energi yang sering digunakan adalah listrik karena lebih mudah memperolehnya, serta mudah memakainya, serta efektif dan lebih efisien. Ayo mencoba. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Siapkanlah alat dan bahan berikut. 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Langkah-langkah. Pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. 2. Satu wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. 3. Wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. 4. Setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Perhatikan gambar berikut. 1. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ketiga es batu memiliki ukuran yang sama. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Es batu yang mencair terlebih dahulu adalah es batu yang diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. 3. Mengapa? Jelaskan alasanmu. Matahari sebagai sumber panas dapat menyebabkan perubahan es menjadi air. Ketika es berubah menjadi air, membutuhkan panas. 4. Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan pada benda. Pada kegiatan tersebut terjadi perubahan dari benda es menjadi benda cair atau air. Cukup di sini pembelajaran hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah semangat teman-teman dalam belajar. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.